Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Michael Ardiansyah. Kali ini saya akan membahas rumus count if. Kelanjutan dari berbagai rumus count ya. Kali ini rumus count if adalah menghitung jumlah sel dalam rentang yang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi count if ini semacam gabungan antara count dan if. Jadi kita akan menghitung di antara rentang sel yang mana kita sebelumnya memberikan kriteria tertentu, sehingga yang didapatkan hasilnya adalah yang memenuhi kriteria saja. Kalau yang sebelumnya kita bahas konta, berarti kan kriterianya sudah ditetapkan dari rumus ya, yang tidak kosong. Kalau count blank itu kriterianya sel yang kosong. Sedangkan count if kita bisa memberikan kriteria custom atau sesuai dengan apa yang kita inginkan atau syaratnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, artinya rumus ini digunakan untuk menghitung banyaknya sel dalam rentang yang hanya sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Jadi kita sendiri ya yang menetapkan kriteria ini, sama halnya dengan if. Kita langsung praktek tetap di 25 sel pertama. Pada kasus ini saya akan isi sedemikian rupa, dan dalam praktek ini ada 4 macam cara untuk mengisi rumus count if ini. Oke, yang pertama saya akan langsung dari rumus dengan kriteria yang langsung ditulis dalam rumus. Maksudnya apa? Nanti kita pelajari susunan rumusnya dulu, nanti baru kita bisa tahu ya apa maksud dari yang pertama ini. Oke, sebelum itu saya voice pen dulu biar enggak gerak. Sorry. Oke, rumus dengan kriteria yang langsung ditulis dalam rumus. Kita langsung coba count if ring, tetap seperti biasa, kriteria. Jadi kita akan menentukan kriteria. Misalnya kriterianya adalah 1. Jadi saya akan menentukan dari ring yang kita pilih ini, kriterianya adalah 1. Berarti berapa banyak angka 1 muncul dalam ring itu. Kan istilahnya gitu ya. Kita tutup kurung. Ada 2 1 ya. Kita coba ganti. Itu maksudnya kriterianya ditulis langsung dalam rumus. 2. Banyaknya 1. Cuma ini aja. Kalau huruf kita nggak boleh langsung ngetikkan misalnya aku. Kan ada pesan error karena apa? Jika huruf itu harus diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2 juga, karena bukan angka. Ini berarti ya kriterianya aku 1. Coba ini saya ganti aku juga. Apakah berubah? Pakai huruf kecil coba ya. Oh, berubah. Jadi dia tidak peka terhadap huruf kapital atau huruf tidak kapital. Ya, dari sini sudah bisa dipahami. Kalau misalnya ini sel kosong, ini kan ada 2 ya sel kosong ya. Di sini sama di sini. Saya coba sel kosong. Ini aja berarti sel kosong. Ada 2 juga. Kayak ini misalnya saya hapus, yang nomor 7 ini saya hapus. Dia bertambah menjadi 3. Oke, yang pertama ini sudah paham ya. Maksud dari rumus dengan kriteria yang langsung ditulis dalam rumus. Jadi sintaks atau susunan rumus dari count if ini adalah setelah kita mengetikkan count if, kita pilih ring.
atau area yang kita seleksi. Lalu dipisahkan dengan tanda titik koma. Kalau versi Excel Anda bahasanya beda, biasanya bukan titik koma melainkan koma. Itu sama aja, menyesuaikan. Setelah itu baru kriteria. Kriterianya langsung ditulis di sini. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut yang kedua. Sama-sama count if. Tapi rumus dengan kriteria yang mengambil dari sel lain. Sebelum itu saya akan coba satu lagi ya di nomor 1 ini. Kriterianya adalah lebih dari 1. Kita akan coba lebih dari 1. Jadi kan ini lebih dari 1 ya. Kita coba aja hitung. Ada 10 macam. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang kriteria lebih dari 1 hanya mencakup angka aja. Huruf diabaikan ya. Oke, kita ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan sama saja ya seperti yang tadi, cuma kriterianya akan saya letakkan di sel lain. Misal kriterianya adalah 1. Kita bikin rumusnya kayak gini. Sama dengan count if, ringnya sama seperti biasa, dipisahkan dengan titik koma atau koma bisa. Kriterianya mengambil referensi dari sel G32. Kita tutup kurung. Jadi kalau kita ngambil referensi gini, meskipun itu huruf atau apa, kita nggak perlu mengetikkan petik dua kali. Coba aja ya. Oh, kriteria 1 ada 2. Coba kita ganti A. A ada 1. Aku 2. Coba kita pakai lebih dari 1. Bisa nggak? Oh, bisa. Bisa ya. Lebih dari 1. Lebih dari 5. Lebih fleksibel ya kalau kayak gini ya. Jadi intinya kita akan apa itu nantinya itu kita bisa apa ya? Merekayasa atau sesuai dengan kreativitas kita lah untuk membuat rumus count if ini karena sangat fleksibel sekali dan kebutuhan kita juga berbeda-beda. Misalnya Anda memerlukan kriteria di tempat lain atau kriteria yang langsung di dalam rumus tadi itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Anda masing-masing ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Yang 1 sama 2 memiliki kesamaan, cuma bedanya antara ini aja yang mengambil dari sel lain. Jadi sumber kriterianya tidak dijadikan satu dalam rumus, melainkan diambil dari sel lain. Ini lebih fleksibel menurut saya ya. Oke, ini bisa diubah-ubah sesuka hati sampean. Misalnya D, berarti ada 1 ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Rumus dengan kriteria tidak sama dengan yang langsung ditulis. Nah, ini juga tidak sama dengan. Coba saya akan ini sebetulnya sama dengan yang nomor 1. Cuma bedanya tidak sama dengan. Berarti yang tidak sesuai dengan kriteria, lawan daripada kriteria. Countif, ring seperti biasa, titik koma. Kita akan mencoba menghitung yang tidak sama dengan aku. Berarti ini 25 kotak, 25 data. Akunya cuma 2. Berarti harusnya kan nanti hasilnya 23. Gimana kalau misalnya tidak sama dengan aku? Coba petik 2. Tidak sama itu lambangnya kurang dari, lebih dari. Ini berarti tidak sama dengan aku. Tutup petik, tutup kurung. Nah, betul ya, ada 23 ya. Karena akunya ada 2. Coba di sini kasih aku juga.
berarti berkurang ya. Jadi kita menghitung kebalikan daripada kriteria yang kita tentukan. Jadi kriterianya di rumus count if ini ada macam-macam. Bisa sama dengan, kalau sama dengan nggak perlu ditulis sama dengannya ya. Bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun yang lawannya, yaitu tidak sama dengan. Kalau yang tidak sama dengan kosong, ini kan kosong. Berarti ada berapa? Coba, kalau tidak sama dengan kosong, bagaimana nulisnya ya? Coba aja gini, tidak sama dengan gini aja. Oh iya bener, ini misalnya kita hapus. Nah, betul. Nah, betul ya? Oke, ini sama dengan yang nomor 1. Jadi rumusnya tetap ditulis dalam, apa itu, kriterianya tetap ditulis di dalam rumus. Namun kriterianya sedikit bervariasi ya. Oke. Yang keempat sama dengan yang kedua tadi, jadi yang tidak sama dengan sel lain. Di kriterianya kita tetap juga, misalnya kita masukkan di sini kosong, ya sudah, di sini kita tinggal tulis saja count if selnya ring yang kita pilih kriterianya ini tidak sama dengan ini berarti ya. Tidak sama dengan ini ya. Tapi dia nggak bisa kalau gini. Kenapa? Karena ini mengacu pada sel lain. Bagaimana caranya? Kita harus diapit petik 2. Untuk menggabungkan dengan sel lain, kita perlu tanda ampersand atau dan. Tidak sama dengan ini. Oke, kita enter. Tadi sebanyak 21 yang kosong. Jadi yang tidak sama dengan kosong adalah 21. Coba ini saya isi, berarti kan bertambah 22 yang tidak sama dengan kosong. Coba aku, coba dia, tadi 24. Karena yang dia cuma 1, selain dia ada 24. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, karena untuk mendukung channel YouTube ini agar bisa berkembang, dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya. Boleh mampir-mampir terus ke sini ya, biar dapat pengetahuan tambahan atau trik-trik Excel lainnya, biar kita juga bisa mengembangkan pengetahuan dan menyebarkan ilmu kepada Anda semua. Oke, saya serahkan ke Mas Excel untuk mengakhiri ini ya. Oke, silakan Mas Excel. Okay, bro. Don't forget to subscribe. Thank you very much. Oke, terima kasih Mas Excel. Saya akhiri dan saya akan membuat postingan terbaru lagi. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.